Di kubur itu katanya ada 2 malaikat yang bertanya. Saya waktu kecil umur belasan tahun udah nanya sama bapak saya. Pusing bapak saya tuh kalau ditanya sama saya. Kenapa Pak? Ya, yang nurunkan hujan cuma 1, malaikat Mikail. Padahal yang harus dihujani banyak. Ini yang nanya di kubur cuma 1 tapi 2. Bingung bapak saya. Makanya saya titipkan ke pesantren. Saya tanyakan lagi sama ustadz yang dititipi. Saya tanya lagi, bingung lagi dia. Dipulangkan dari pesantren. Nasib saya begitu, terombang-ambing saya dulu. Dan ketika saya bertanya pada diri saya, sejujurnya malah saya diasingkan. Saya sebetulnya pernah tidak nerimalah dengan kehidupan ini. Masa saya nggak boleh nanya gitu? Maka saya tidak boleh ngerti. Dan saya tidak mau seperti kebanyakan orang, karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ini judul kita hari ini. Maka judul kita hari ini adalah ini nih. Oh, lupa saya ngasih judul ya. Gak apa-apa. Biasanya diingatkan ketika sudah jalan. Judul kita hari ini adalah jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Jadi yang disebut dengan mahakarya itu bukan yang bikin patung, bukan yang bikin gedung, bukan yang bikin pesawat. Seorang mahakarya bagi saya adalah mereka yang sukses menjadi dirinya sendiri. Stop menjadi seseorang. Nah, ketika saya ingin menjadi diri sendiri, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, malah saya harus terasing dari kehidupan. Karena yang namanya ngaji dari kecil ya sudah, belajar ihfa, belajar idgham, biguna, bilaguna, belajar itu, belajar ikro yang namanya ngaji. Di otak saya yang namanya ngaji bukan itu, kalau itu kan baca. Bagi saya baca belum ngaji. Dan lucunya kita kalau sudah baca kitab suci merasa sudah ngaji, padahal ngaji itu kan mengkaji. Kalau saya cuma baca belum tentu mengkaji. Itu dari umur belasan tahun saya sudah begitu. Saya nanya perkara kenapa di dalam kubur itu ada 2 malaikat. Saya tanya udah keliling dunia Bapak Ibu. Akhirnya karena saya tidak puas, ya sudah. Saya tanya aja sama Allah. Tolong Allah kasih jawaban. Saya ingin mengerti. Dan ternyata intuisi hidup. Begitu intuisi hidup, semua pertanyaan itu terjawab tanpa kata-kata. Tiba-tiba mengerti. Yang namanya syahadat itu kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu 2. Yang harus kita saksikan itu 2. Satu yang harus kita saksikan Allah, yang kedua yang harus kita saksikan Rasulnya Allah. 2 kan syahadat itu. Makanya syahadat itu adalah penyaksi menyaksikan 2. Penyaksinya 1, yang disaksikan 2, Allah dan Rasulnya. Dan kenapa pertanyaan di dalam kubur itu 2? Munkar dan nakir yang harus dijawab oleh kita juga 2. Dalam tradisi Islam yang harus kita kenal 2, Nurullah, Nur Muhammad. Dalam tradisi Nasrani yang harus kita kenal juga 2, Bapa dan Putra. Dalam tradisi Hindu dan Buddha yang harus kita kenal juga 2, Brahma dan Wisnu. Yang harus kita kenal dalam tradisi Kejawen juga 2, Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. Yang harus kita kenal dalam tradisi pewayangan juga 2, Batara Tunggal dan Batara Wenang. Luar biasa. Karena saat Allah meniupkan ruhku ke dalam diri kita itu 3. Maka di Quran dikatakan laqad kafaral ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang 3. Gak boleh salah satu, harus gumulung manunggal,
Tiga itu apa? Yang menyaksikan dan disaksikan. Yang menyaksikan satu, yang disaksikan dua. Makanya pertanyaan dalam kubur ini ada dua. Makanya malaikatnya ada dua. Kalian tinggal enak dengar saya bicara. Saya belasan tahun mencari jawaban ini. Dan saya berikan langsung di sini.